Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perulangan di while, break, dan continue. Untuk perulangan while itu sendiri, sebenarnya saya tidak perlu menjelaskan banyak karena saya sudah jelaskan. Contohnya waktu kita mempelajari Sudoku dan flowchart ya. Kalau while itu pengujiannya ada di awal. Pengujian ini berfungsi untuk membatasi perulangan itu berjalan sampai kapan, tuh ya. Ini ada contohnya. Di contohnya ini I kurang dari sama dengan 4. Ini merupakan pengujiannya atau pembatasan loopnya. Ketika I-nya itu kurang dari sama dengan 4, perulangannya akan berjalan. Nah, kalau I-nya itu sudah lebih dari 4, maka while-nya ini akan berhenti. Sehingga di while ini pengujiannya ada di depan ya. Nah, bedanya for sama while itu apa? Ya pastinya di penambahan I. Kalau di for, penambahan I-nya itu sudah langsung kita tuliskan dengan perintah for-nya. Kalau di while, penambahan I-nya itu harus kita masukkan secara manual seperti ini. I plus sama dengan 1, berarti I-nya itu bertambah 1, 1, 1 terus gitu ya. Nah, misalkan di sini I awalnya sama dengan 1. I-nya kita punya sama dengan 1. Kemudian while I kurang dari 4, ketika I-nya itu kurang dari 4, di sini kan 1 kurang dari 4, maka print I, stri ya, print I. I-nya berapa tadi? I-nya 1, jadi kita print 1. Kemudian I plus sama dengan 1, berarti nambah 1, I-nya jadi 2. Masuk lagi ke while ya, karena I-nya masih kurang dari 4 ya, berarti masuk 2. 2 kurang dari 4, maka kita print 2, kemudian tambah lagi 3. I plus sama dengan 1 ya, jadi 3. 3 kurang dari 4, maka di print lagi, itu 3. Setelah itu nambah jadi 4. 4 kurang dari sama dengan 4 ya, berarti masih masuk, kemudian di print. Tambah lagi I-nya 5. 5 sudah tidak kurang dari 4, sehingga perulangan while-nya itu berhenti. Ini adalah contoh penggunaan while. Nah, kemudian ada perintah break. Break itu digunakan untuk menghentikan perulangan ya. Maksudnya kalian ingin keluar dari perulangan tersebut meskipun perulangan itu belum selesai. Misalkan di sini I-nya range-nya kan 4. Berarti dari 0 sampai 3 nanti ya, I-nya ya, 0, 1, 2, 3. Nah, maunya itu kalau I-nya itu 3, perulangannya selesai, berhenti, break gitu. Kemudian else-nya nanti apa? Nah, penggunaan break ini biasanya terletak di dalam for ya, karena ingin menghentikan perulangan, dan disertai dengan penggunaan if. Jadi for apa, kemudian if sesuatu, maka dia break, dihentikan perulangannya. Jadi kita langsung keluar dari for-nya tanpa nunggu sampai selesai perulangannya. Itu penggunaannya break. Untuk lebih jelasnya nanti kita coba di coding ya. Nah, untuk perintah continue itu digunakan untuk melanjutkan suatu perulangan atau kita mau skip satu iterasi. Contohnya ya, di sini dari I for I in range 4 berarti 0, 1, 2, 3 kan. Nah, kalau I-nya sama dengan 2, continue, langsung lanjutkan perulangannya. Maksudnya seperti itu. Jadi makanya di situ outputnya 0, 1. Ketika I-nya itu 2, nggak ada yang dikeluarkan karena langsung melanjutkan ke I yang 3. Itu adalah perintah continue. Letaknya sama ya, di dalam for, kemudian ada di if. Oke, sekarang kita mencoba coding dengan perulangan while ya. Misalkan saya ingin mencetak dari 1 sampai N. Jadi kita masukkan N sama dengan tipe datanya integer saja. Kemudian input ya. Masukkan batas N.
N-nya maunya berapa. Setelah itu karena ini menggunakan while, berarti I-nya harus kita set manual. I-nya dari 1, kemudian baru kita masuk ke while I kurang dari sama dengan N, jangan lupa titik 2 nya. Maka perintahnya apa? Kita print I-nya. Print, kita ganti ke string, tipe datanya I. Nah, selanjutnya tambahkan secara manual I itu plus sama dengan 1 gitu ya. Langsung kita jalankan. Misalkan ini N-nya 10. Nah, di sini kita dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini adalah menggunakan while ya. Selanjutnya kita ke penggunaan break ya. Break ini sebenarnya sangat berguna untuk mencari data. Jadi kalau kalian diberikan beberapa bilangan yang tidak terurut, kemudian kalian disuruh mencari suatu bilangan tertentu. Ketika ketemu bilangannya, kita sudah selesai perulangannya. Bilangannya tidak perlu dicek dari awal sampai akhir. Dengan menggunakan break ini, pencarian kita lebih cepat. Nah, misalkan yang sederhana dulu di sini ya. Ini inputan seperti while tadi, and dari for I in range n plus 1 ya. Jadi batasnya kalau misalkan 10 ya berarti range-nya nanti 0 sampai 10 itu maksudnya. Print stri, kita coba dulu aja ya. Saya misalkan 10. Nah, di situ dicetak 0 sampai 10 ya. Kemudian kita beri break. Saya mau kalau I-nya itu sama dengan N dibagi 2, jadi kalau separuhnya kita berhenti perulangannya, kita break. Else ya, else kita print. Nah, seperti ini kita jalankan. Masukkan batas N, misalkan 10, kira-kira ini sampai apa? 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa sampai 4 saja? Karena tadi kan inputnya kita 10. 10 dibagi 2 itu 5. Nah, ketika I-nya itu sama dengan 5, dikeluarkan. Jadi yang sempat terprint itu hanya 0, 1, 2, 3, 4. Makanya tadi hasilnya sampai 4 saja. Ini penggunaan break. Kemudian kalau continue. Kalau yang continue dengan perintah sama seperti break tadi ya, misalkan kalau I-nya itu sama dengan N per 2, ini kita continue. Oke, kita coba ya. Dengan N sama dengan 10 sama. Nah, itu kalian lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5-nya itu hilang. 5-nya langsung di skip ya, kita langsung ke 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 5-nya itu skip? Karena kita tadi menuliskan bahwa ketika N per 2 itu langsung continue, nggak usah di print gitu kan ya. Kita langsung ke 6 gitu. Kalau misalkan I-nya ini pakai kurang dari gimana? Ini juga bisa. If I lebih besar dari sama dengan 2N, I kurang dari sama dengan 5. Nah, saya mau menghilangkan 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kita coba sekarang. Masukkan batas N, N-nya tetap 10 ya. Nah, di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5 hilang, langsung ke 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini adalah contoh penggunaan continue.